Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime seri Gensouki. Nah, untuk pembahasan kali ini masih kita ambil dari light novel volume ke-18. Nah, bagi kalian yang belum tahu alurnya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai ketika Aisyah membawa Liselotte pergi. Namun mereka ketahuan dan harus berganti ke rencana B, yaitu melarikan diri lewat terbang. Aisyah terbang dengan membawa Liselotte di tangannya. Sementara itu, saat ini Erika, Andre, Natalia melihat mereka berdua. Peluru-peluru sihir semakin banyak dan semakin cepat mengarah ke Aisyah. Aisyah terpaksa menurunkan ketinggiannya dan sesekali menghindari serangan itu. Peluru-peluru itu terus terbang ke arah Aisyah. Aisyah berusaha menghindarinya dengan mengubah ketinggian dan bergerak ke samping. Tapi peluru itu tidak ada habisnya dan seakan tidak membiarkan Aisyah kabur. Aisyah lalu menghubungi Rio dan memberitahu bahwa orang yang menembakinya adalah kemungkinan orang yang sama yang mengetahui seni rohnya. Tapi tidak lama, Erika mendekati Aisyah dan mengayunkan tongkatnya. Lalu berkata, "Kamu tidak boleh melarikan diri." Rio lalu memberitahu Aisyah bahwa mereka sudah ada di sana. Tidak lama, Arya melesat dan memblokir serangan Erika. Erika lalu terhempas ke tanah dan Arya juga mendarat di tanah. Saat itu juga Rio juga sampai di sana dan kemudian menghapus peluru-peluru sihir dengan sihir anginnya. Lalu menyuruh Aisyah untuk pergi duluan dari kota, sedangkan ia dan Arya akan mengulur waktu. Aisyah dan Liselotte lalu terbang meninggalkan kota. Andre yang melihat itu lalu menyuruh para prajurit untuk membantu Erika dan mengejar Liselotte. Tidak lama kemudian, Arya berteriak ke Rio untuk membiarkannya melawan Erika. Rio setuju. Lalu Rio berpikir bahwa Erika nampak kuat seperti yang dikatakan Arya. Lalu Rio memberitahu Arya bahwa ia akan menjauhkannya dari orang-orang yang akan mengganggunya dalam pertempuran. Erika dan Arya mulai saling jual beli serangan. Pertarungan mereka hampir sama seperti yang dilakukan saat di Amandi. Erika saat ini memang dalam hal kekuatan sangat unggul, tetapi Arya dapat menahannya dengan kecepatan dan tekniknya. Rio di sini berpikir bahwa Erika memang nampak seperti amatiran ketika saat bertarung. Rio pikir Arya bisa menang jika tidak ada bala bantuan. Tapi tidak lama, Andre memerintahkan prajurit untuk mengepung Arya. Melihat itu, Rio lalu menghujani para prajurit dengan peluru-peluru sihir dari langit agar menjatuhkan mereka. Para prajurit yang baru saja tiba tidak berani mendekat dikarenakan ketakutan melihat rekan mereka dikalahkan semudah itu. Tapi Andre berteriak lagi untuk menyerang Rio dengan panah dan peluru-peluru sihir. Rio dengan cepat mengeluarkan peluru-peluru sihir lagi ke arah mereka dan berhasil melumpuhkan banyak prajurit. Andre dan para prajurit mulai putus asa karena yang mereka lakukan cuma sia-sia. Kembali ke pertempuran Arya dan Erika, pertempuran ini menjadi semakin sengit. Arya di sini masih menguasai ritme pertarungan ini. Tidak lama, Erika menghentikan serangannya dan kemudian mengeluh dikarenakan ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Arya pun di sini berkata, "Apa kamu pecundang yang bodoh?" Tapi dijawab Erika bahwa ia tidak bisa menggunakan penuhnya dikarenakan akan melukai warga kota. Lalu membicarakan Rio yang melakukan serangan itu, dan menurutnya itu adalah cara yang kotor. Berganti ke Rio, Rio saat ini sedang telepati dengan Aisyah dan menanyakan keadaannya. Lalu memberitahu bahwa orang yang menembakinya tadi sudah menghilang, lalu menyuruh Aisyah untuk berhati-hati. Rio di sini juga memberitahu bahwa ia dan Arya juga akan pergi dari tempat itu dan bergabung dengannya. Aisyah menjawab siap mengerti. Erika yang melihat Rio lalu kemudian berkata, "Aku tidak bisa mengabaikanmu." Tapi Rio tidak menanggapinya, lalu memberitahu Arya bahwa mereka harus cepat pergi dari sana, dikarenakan pria penyerangnya tadi sudah menghilang dan ia merasakan firasat buruk. Arya setuju. Erika di sini tersenyum agresif lalu berkata, "Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu melarikan diri setelah melakukan keributan di wilayah musuh?" Dan dijawab Arya, "Aku hanya melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan di Amandi." Rio lalu menghujani Erika dengan peluru-peluru sihir dan membuatnya terpisah dengan Arya. Rio lalu menghampiri Arya dan terbang sambil memegangnya. Rio lalu bergegas ke lokasi Aisyah, tapi ia sedikit waspada jika ada serangan dadakan. Tapi ternyata itu tidak ada. Rio bertanya-tanya kenapa mereka tidak melakukannya.
Sementara itu, saat ini Reis terus mengamati pertempuran itu dari langit. Reis terpikir, seperti yang diharapkan, bahwa Erika tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya di saat ada orang-orang di sekelilingnya. Lalu Reis bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Erika selanjutnya. Pada saat yang sama di dekat mansion, para prajurit sudah kena mental semua, dikarenakan mereka tumbang tanpa bisa melakukan apa-apa. Andre di sini meminta maaf ke Erika dikarenakan ketidakmampuan mereka. Erika menjawab bahwa mereka sudah bertarung dengan baik. Andre di sini mulai memaki Lieslotte dengan mengatakan bahwa ia adalah pembawa bencana bagi negaranya. Erika di sini meminta maaf dikarenakan kesalahannya sudah membawa Lieslotte ke negaranya. Andre menjawab tidak seperti itu, bahwa tidak ada orang yang tahu sifat asli Lieslotte, dan ternyata dia adalah orang yang licik dan berpura-pura berpihak pada rakyat. Erika lalu memberitahu Andre bahwa orang-orang tadi adalah jenis kekuatan yang dimiliki oleh para bangsawan di kerajaan-kerajaan besar. Lalu memberitahu bahwa yang mereka kalahkan dulu cuma bagian kecil darinya, dan menjelaskan bahwa selama kerajaan besar masih ada, negara mereka masih akan tetap terancam. Orang-orang di sana pun mulai bimbang apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lalu bertanya-tanya apakah ada cara untuk melakukannya. Erika menjawab bahwa ada satu cara. Lalu berkata ke semua orang apa mereka akan membiarkan kelompok Rio melarikan diri setelah melakukan semua ini. Lalu memberitahu bahwa untuk tenang dikarenakan ada dirinya di sini. Lalu bertanya apa mereka percaya dengannya dan keajaiban yang ia perbuat. Satu persatu semua orang pun berteriak mereka percaya. Erika lalu berkata bahwa ia akan menunjukkan keajaiban baru. Sebenarnya Erika tidak ingin menggunakannya kecuali untuk menyerang kerajaan besar. Tapi saat ini ia tidak punya pilihan lain dikarenakan negara besar telah menyerang mereka. Erika lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berteriak, "Yang lemah, rakyat negara ini, lindungilah mereka. Lindungilah orang-orang, hakimi kejahatan, sebagai binatang suci terkuat. Jadilah wali mereka. Sekarang waktunya untuk penghakiman. Datanglah binatang bumi." Tidak lama, mansion pun tertutup sebuah bayangan. Cerita berganti ke Rio yang saat ini sudah ada di dekat Aisyah dan Lieslotte. Tapi tiba-tiba Rio merasakan kekuatan sihir yang sangat luar biasa. Rio lalu buru-buru melihat ke belakang. Arya bertanya, apakah itu? Lieslotte di sini merasa sangat ketakutan, sedangkan Aisyah menatap tajam benda itu. Di depan mereka ada binatang yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan naga hitam terlihat sangat kecil. Tidak lama, partikel-partikel cahaya muncul sama seperti kemunculan roh dan mulai berkumpul. Dan mulai muncul seekor banteng raksasa dengan kulit terbuat dari batu dan mempunyai 3 ekor yang menyerupai kepala ular. Binatang itu lalu meloncat dan terbang sejauh 1 km. Dan setelah melihat Rio dan Arya, binatang itu menatap dengan kebencian dan mulai mengaum. Rio lalu bergabung dengan kelompok Aisyah. Rio lalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang buruk. Lalu menyuruh Aisyah dan Arya dan juga Lieslotte untuk pergi duluan. Pada saat yang sama, Reis saat ini melihat binatang itu dari langit yang cukup tinggi. Reis berpikir bahwa itu adalah auman pertamanya setelah 1000 tahun. Dan berpikir seperti yang diharapkan dari Erika bahwa ia telah terbangun. Reis menyimpulkan bahwa Erika telah memasuki tahap perubahan dari tubuh manusia menjadi tubuh di luar batasan manusia. Tapi saat melihat Erika dan binatang itu lagi, Reis berpikir bahwa Erika belum akan menyempurnakannya. Reis selalu memutuskan untuk melihat pertarungan itu dan melihat seberapa mampu Rio melawan binatang itu. Sedikit penjelasan, jadi senjata ilahi itu adalah roh, dan ketika pahlawan dan senjata ilahinya telah bersatu, dari awalnya tubuh manusia biasa, tubuhnya itu akan berganti ke materi lain, yang bisa dikatakan menjadi dewa. Kembali ke pertempuran, binatang itu berdiri sekitar 1 km di depan Rio. Dan pada saat yang sama, ketika Rio menyuruh 3 lainnya untuk pergi, binatang itu menatap tajam ke mereka, lalu menciptakan bola sihir sebesar 30 meter di mulutnya. Rio lalu mulai mengumpulkan kekuatan sihir di pedangnya. Lieslotte saat ini hanya gemetar ketakutan, tapi diberitahu oleh Aisyah bahwa mereka akan baik-baik saja. Dan tepat ketika itu juga, bola sihir dari binatang itu dilepaskan, dan Rio menangkisnya dengan sihir badannya. Tapi bola sihir itu tidak hancur dan hanya sedikit berubah arah, dan hanya melewati kelompok Rio dan menghancurkan tanah di belakang mereka. Angin seperti badai pun berembus dan hampir menerbangkan Lieslotte.
tapi untungnya ditahan oleh Arya. Aisyah lalu membuat sebuah penghalang angin untuk menahan puing-puing yang terbang ke arah mereka. Binatang itu lalu sedikit menjauh dari kota sambil mengambil jarak 1 km dari kelompok Rio. Rio di sini bertanya-tanya kenapa binatang itu mengubah tempatnya. Tidak lama, binatang itu mengaum dan mempersiapkan serangan selanjutnya. Rio terpikir pasti itu akan menjadi serangan yang sangat mengerikan. Rio terpikir apakah ia bisa menahan serangan itu, lalu menyuruh Aisyah untuk melarikan diri dengan membawa Arya dan Liselotte ke tempat yang aman, sedangkan ia akan menahan serangan itu. Rio lalu mengumpulkan kekuatan sihirnya untuk menghentikan serangan dari binatang itu. Tapi Rio bertanya-tanya apakah ia bisa menghentikannya dikarenakan kekuatan binatang itu jauh di angka normal. Tidak lama kemudian, cahaya sihir meluap dari tubuh Rio. Arya dan Liselotte pun yang melihat itu sangat terkejut. Aisyah lalu memberitahu bahwa ia akan membantunya dari serangan pertama. Rio setuju, lalu memberitahu bahwa ia akan mengambil kekuatan sihirnya sebanyak yang ia butuhkan yang akan ia gunakan untuk serangan balik. Aisyah di sini setuju, lalu Aisyah memeluk punggung Rio, dan Rio menyerap kekuatan sihirnya hingga membuatnya ada cahaya sihir yang meluap dari tubuh mereka berdua. Melihat itu, Arya dan Liselotte sangat tercengang. Aisyah lalu berbisik ke Rio bahwa ia akan melindungi Liselotte dan Arya. Rio berterima kasih lalu menyuruh Aisyah untuk mundur sedikit. Binatang itu sudah selesai mengumpulkan kekuatan sihirnya, lalu menembakkan sinar sihir dari raungannya dan membuat sesuatu yang ada di jalannya menjadi debu. Rio lalu menembakkan sinar sihirnya ke arah binatang itu. Kedua sinar sihir itu pun saling berbenturan. Arya dan Liselotte pun hanya bisa diam membeku di tempatnya. Mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi, dan mereka saat ini cuma bisa percaya dan berdoa. Rio saat ini sudah mendekati batasnya, dan ia sudah tidak bisa mengaktifkan seni rohnya lebih lama lagi. Aisyah lalu memberitahu bahwa ia sudah mengumpulkan kekuatan sihir untuk serangan balik. Rio dan Aisyah pun lalu menggabungkan kekuatan sihirnya. Serangan gabungan itu dapat mendorong sinar sihir dari binatang itu, dan akhirnya mengenainya, dan lalu binatang itu berteriak kesakitan. Rio lalu berteriak ke Aisyah untuk melakukannya sekarang. Aisyah lalu berbalik dan meraih tubuh Arya dan Liselotte, dan kemudian terbang menjauh sambil memegang keduanya. Pada saat yang sama, Erika dan semua orang terdiam melihat pertempuran antara Rio dan binatang itu. Erika di sini bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dikarenakan seharusnya tidak ada yang bisa mengalahkan binatang suci itu. Erika tadinya berharap bahwa ia bisa menang dengan mudah, tetapi ternyata tidak seperti itu. Erika bertanya-tanya apakah itu kekuatan Rio atau kekuatan dari kerajaan. Lalu Erika berpikir apa yang akan terjadi di masa depan jika ada beberapa orang kuat seperti Rio. Ia pikir ia tidak akan terus bisa menang di masa depan. Lalu bertanya-tanya apakah Rio seorang pahlawan yang menyembunyikan kekuatannya. Lalu Erika terpikir akan mengungkap siapa Rio yang sebenarnya. Lalu Erika mulai berjalan menuju medan pertempuran. Andre kemudian bertanya kemana Erika akan pergi. Erika menjawab ia akan melihat pertempuran secara langsung dengan matanya sendiri. Dan pada saat itu juga semua orang di sana mulai merasa putus asa dikarenakan serangan gabungan Rio dan Aisyah mengenai binatang itu. Mereka pikir binatang itu sudah dikalahkan. Erika lalu menyuruh semua orang untuk tenang dan menyuruh percaya akan keajaiban. Lalu berkata bahwa binatang itu tidak akan hancur dikarenakan intinya tidak mungkin dapat dihancurkan oleh serangan itu. Lalu Erika berniat pergi ke sana sendiri dan memberitahu semua orang untuk tidak menghalangi. Andre di sini mengatakan ia akan ikut pergi, tapi ditolak oleh Erika dan menyuruh Andre untuk mengurus kota dikarenakan ia sedang tidak ada di sana. Natalia lalu mengajukan diri untuk menggantikan Andre. Erika lalu mengatakan mungkin hidupnya bisa dalam bahaya. Natalia menjawab bahwa ia tidak keberatan dikarenakan ia sudah menawarkan hidupnya pada Erika. Erika lalu menerimanya, tapi Erika hanya menerima 10 orang saja dan harus bisa menguasai sihir penguat. Setelah beberapa sukarelawan bersedia, mereka pun mulai mengikuti Erika dan menuju medan pertempuran. Kembali ke medan pertempuran, setelah memastikan Aisyah dan yang lainnya telah pergi, Rio lalu menatap lokasi monster itu yang masih tertutup debu. Tapi Rio masih merasakan kekuatan sihirnya belum turun dan menyadari bahwa binatang itu mengumpulkan kekuatan sihir lagi.
Rio berpikir bahwa binatang itu harus segera dikalahkan, dikarenakan jika dibiarkan, monster itu bisa saja mengejarnya sampai ke kerajaan Garlak. Tidak lama, binatang itu mengaum dan mengeluarkan sinar cahaya yang lebih lemah dari sebelumnya. Sinar cahaya itu menembus awan debu dan menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Rio lalu dengan sihir anginnya menghindari serangan itu. Ketika debu di sekitar binatang itu menghilang, Rio mendapati bahwa binatang itu tidak terluka dan melihat 3 ekor binatang itu yang menyerupai kepala ular terus menembakkan sinar cahaya yang mengarah ke Rio. Rio berpikir nampaknya 3 ekor itu memiliki pikirannya sendiri karena terus membidiknya dengan cara yang berbeda. Rio lalu mendekati binatang itu dan kemudian menghujani dengan peluru-peluru sihir. Tapi Rio berpikir itu pasti tidak akan efektif. Tapi saat peluru itu mengarah ke binatang itu, peluru sihir itu ditahan oleh sinar cahaya. Rio bertanya-tanya apa serangan itu bisa berdampak jika mengenai mereka. Rio lalu berpikir ingin melihat apa yang terjadi jika serangannya mengenai binatang itu. Rio saat ini berjarak 100 meter dari binatang itu. Binatang itu lalu menghentakkan kaki depannya dan membuat gelombang kejut yang cukup kuat. Tapi Rio terbang di atas kepala dan menebas belakang kepala binatang itu dengan pedang yang dilapisi tornado. Binatang itu jatuh ke tanah. Rio lalu melihat bekas serangannya dan bertanya-tanya apakah itu berdampak. Rio lalu melihat di belakang kepala terdapat bekas luka yang cukup besar. Tapi Rio juga melihat regenerasinya yang sangat cepat dari binatang itu. Rio tidak yakin apakah serangannya efektif. Tidak lama, salah satu dari ekor menyerang Rio, tapi Rio dapat menghindarinya dan berlari di atasnya. Lalu Rio menusukkan pedangnya yang membuat luka yang cukup besar. Ekornya berteriak, tapi dengan cepat sembuh seperti semula. Ekor-ekor yang lain mulai menggigit Rio yang sedang berlari. Rio menghindarinya dan melompat ke punggungnya. Hal ini membuat salah satu ekor menggigit ekor yang lainnya. Ekor yang digigit itu berhamburan dan berteriak kesakitan. Rio lalu menembakkan bola api ke arah ekor yang menggigit. Keduanya menjerit kesakitan dan berusaha memadamkan api itu. Rio lalu berlari sambil membuat pedang sihir cahaya yang cukup panjang di pedangnya. Lalu mengayunkan pedang itu dan memotong 3 ekor itu dari tubuhnya. Rio lalu mengambil jarak dari monster itu dengan terbang dan melihat apa yang terjadi. Rio melihat 3 ekor itu seakan hidup dan mengobrak-abrik tanah. Tapi tidak lama mulai sembuh dan mulai bangkit kembali. Lalu 3 ekor itu menembakkan sinar cahaya ke Rio, dan tubuh binatang itu mulai berdiri lagi, dan kemudian menembakkan 5 sihir cahaya juga. Rio lalu mulai menjauh dan menghindari semua serangan binatang itu. Rio saat ini sudah berada sekitar 1 km dari binatang itu. Rio berpikir bahwa ia sudah meningkatkan jumlah musuhnya, dikarenakan setiap bagian mempunyai pikirannya sendiri. Dan dengan begitu, ini tidak akan ada akhirnya. Rio lalu saat ini berniat untuk memotong leher binatang itu, tetapi ia tidak yakin apakah bisa melakukannya. Tidak lama, Rio melihat Erika di gerbang kota. Rio lalu berpikir, pasti Erika lah yang mengendalikan binatang itu. Dan jika Erika benar-benar orang yang mengendalikan binatang itu, bukankah binatang itu akan menghilang jika membunuh Erika? Rio lalu memutuskan untuk melakukannya, dikarenakan ia tidak bisa membiarkan binatang itu menyerang kerajaan Garlak. Rio lalu mulai terbang ke arah Erika. Rio juga mempersiapkan kekuatan sihir untuk bertahan jika ada serangan dari binatang itu. Tidak lama, binatang itu meningkatkan jumlah serangannya, dan Rio saat ini menjadi yakin bahwa Erika lah yang mengendalikan binatang itu. Binatang itu dan ekornya terbang dengan kecepatan yang sama dengan Rio, dan kemudian berdiri di tengah jalan menuju Erika. Lalu binatang itu menciptakan angin kencang yang mengarah ke Rio. Angin itu terus menekan Rio dari depan, dan berpikir ia bisa jatuh dan akan memperburuk situasi. Lalu Rio membuat jalan dengan sihir angin badainya, tapi ekor-ekor itu mulai menembakkan sinar cahaya ke Rio. Rio menghindarinya dengan zigzag, tapi hal ini membuat tubuh Rio terasa terbebani dikarenakan adanya perbedaan drastis dari angin yang berhembus. Rio saat ini sudah 100 meter dari binatang itu. Binatang itu lalu mengeluarkan 5 sinar dari mulutnya dan kemudian bergabung menjadi satu. Rio masih menunggu sinar itu membesar, dan baru saja binatang itu melahapnya, Rio langsung bergerak dengan cepat ke pangkal leher binatang itu, dan menggunakan semua sihir yang sudah ia kumpulkan tadi dalam sebuah tebasan sepanjang puluhan meter, dan kemudian memotong leher binatang itu.
Rio lalu mendarat di dekat binatang itu. Dan Erika saat ini masih tetap memperhatikan kondisi binatang itu. Tidak lama, binatang itu terjatuh dan ekor-ekornya yang mengambang juga berjatuhan. Dan kemudian mereka kehilangan kekuatannya. Rio bertanya-tanya apakah ia berhasil mengalahkannya. Rio juga merasa bahwa kekuatan sihir dari binatang itu mulai menghilang. Tapi tidak lama, Erika menyerang Rio, tapi Rio dapat menghentikan serangan itu. Dan pada saat serangan mereka masih beradu, Rio dan Erika berbicara sejenak. Tidak ada pembicaraan yang serius di sini. Erika cuma bertanya apakah ada orang-orang kuat selain Rio di kerajaan. Rio di sini sedikit ragu untuk menjawabnya, tetapi Erika menawarkan satu pertanyaan yang akan ia jawab sendiri. Jadi seperti pertukaran informasi. Rio lalu bertanya tujuan balas dendam Erika untuk siapa. Erika menjawab bahwa balas dendamnya bukan untuk individu. Ia ingin membalas dendam terhadap dunia itu sendiri. Karena dunia ini mempunyai orang-orang yang bodoh yang membuat orang itu mati. Jadi ia ingin membalas dendam terhadap dunia ini dan tidak apa-apa jika itu akan hancur. Ya intinya Erika ini kecewa dan ingin balas dendam pada dunia baru ini, dikarenakan di dunia baru ini tunangannya bisa terbunuh oleh orang-orang yang bodoh. Rio bertanya apa maksudnya, tapi Erika tidak mau menjawabnya, lalu menyuruh Rio untuk menjawab pertanyaannya. Tidak lama, Natalia dan 10 orang kelompok yang dibawa mengepung mereka berdua. Rio lalu mempertimbangkan apa ia akan menjawabnya dikarenakan situasinya telah berubah. Erika pun kemudian menolaknya. Rio lalu menjelaskan bahwa ia tidak tahu semua kerajaan, tapi ia pernah bertarung dengan pria dari kerajaan besar dan dikenal sebagai pendekar pedang terkuat, bahwa pria itu telah membuatnya kesulitan. Yang dimaksud Rio ini adalah Alfred. Erika mengatakan dia sudah lega mendengarnya dan sudah menganggap pertukaran informasi ini telah selesai. Erika di sini sudah mengetahui bahwa Liselotte telah melarikan diri duluan. Erika pun menghela nafas kesal, lalu berniat untuk mengambilnya lagi. Rio di sini berkata ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Erika kemudian bertanya apa ia akan membunuhnya. Rio menjawab, apakah ada pilihan lain yang lebih baik selain itu? Lalu Rio berpikir pasti akan bahaya jika membiarkan Erika tetap hidup di masa depan. Karena bisa saja Erika membuat binatang lain yang lebih buas untuk menyerang kerajaan Garlak. Erika lalu mengatakan bahwa Rio sepertinya ancaman besar baginya. Tapi ia tidak berpikir ia akan bisa dikalahkan semudah itu tanpa binatang suci. Erika lalu menatap Rio dan tentara yang mengepungnya. Lalu Erika mengatakan itu baik-baik saja. Lalu Erika tersenyum cerah. Rio di sini sedikit curiga. Tidak lama, mata salah satu ekor bersinar dan kemudian menembakkan sinar cahaya ke arah Rio, Erika, dan para prajurit. Sinar itu lebih lemah, tapi dengan area efek yang cukup luas. Rio dengan cepat menyelimuti dirinya dengan penghalang angin, tetapi ia tidak dapat bertahan sepenuhnya dari serangan itu, dan membuat Rio terlempar puluhan meter dan kemudian menabrak tanah. Kesadaran Rio mulai memudar, dan kemudian bertanya-tanya, apakah binatang itu tidak benar-benar mati? Lalu kenapa Erika menyerang dirinya sendiri dan juga sekutunya? Apakah binatang itu tidak benar-benar dikendalikan oleh Erika? Rio lalu berdiri dan melihat tempat sebelumnya sudah menjadi kawah, dan tidak ada tanda-tanda dari tentara. Tidak lama, Erika muncul dan tertawa, lalu berlari ke Rio sambil memegang tongkatnya. Rio lalu berusaha menghentikan serangan itu dengan pedang di tangan kanannya, tapi itu tidak bisa. Karena dampak serangan tadi, Rio tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, lalu terhempas. Rio bertanya-tanya bagaimana Erika bisa bergerak dengan baik meskipun telah terkena serangan tadi. Pakaian Erika saat ini sudah copang-camping, tapi ia terus mengayunkan tongkatnya ke Rio. Rio saat ini hanya bisa bertahan dengan pedangnya, tapi Rio pikir ini buruk dikarenakan perutnya sudah terluka. Rio lalu batuk darah sambil memegang perutnya dengan tangan kirinya. Erika lalu bilang, kamu pikir bisa mengalahkanku? Tapi lihat baik-baik dirimu sendiri. Rio bilang bahwa Erika orang yang sangat menakutkan. Kemudian Rio batuk darah lagi. Rio lalu bertanya kenapa Erika membunuh sekutunya. Pandangan Rio mulai kabur dan sesaat ia kehilangan kesadaran, dikarenakan ia kehilangan banyak darah. Tapi Rio masih bisa mempertahankan kesadarannya dengan sihir penguat tubuh. Tidak lama, Erika di sini berteriak lalu mengatakan bahwa Rio lah yang telah membunuh semua orang. Rio di sini terkaget-kaget.
Tapi Erika bilang pembicaraan ini sudah selesai. Lalu lanjut menyerang Rio. Rio dapat menghindari dengan kecepatannya. Lalu Erika bilang, cepatlah mati. Lalu Erika memukulkan tongkatnya ke tanah. Rio terjatuh kembali menghindari gelombang kejut itu. Lalu kemudian batuk darah kembali pada saat menghindari serangan Erika yang lainnya. Erika lalu berkata, kamu sangat keras kepala. Lalu berlari ke arah Rio. Rio pikir ini akan buruk jika pertarungan ini berlangsung lama. Lalu Rio memutuskan untuk mengincar serangan balik. Erika lalu mencapai Rio dan bilang ia akan mengakhirinya dengan ini. Lalu mengayunkan tongkatnya ke arah Rio. Rio lalu mengayunkan pedangnya dan mengenai ujung tongkat, yang membuat arah tongkatnya berubah ke tanah. Rio lalu menyerangnya dengan lututnya, tapi Erika menggunakan gelombang kejut di tanah, lalu mengayunkan tongkatnya ke kiri dan ke kanan. Saat Erika mundur, Rio meraih bahunya lalu menariknya. Erika berusaha melepaskannya. Rio lalu melepaskannya dan membuat Erika kehilangan keseimbangan dan kemudian jatuh. Erika lalu mengayunkan tongkatnya ke kiri dan ke kanan tanpa melihat. Rio berhenti di luar jangkauan tongkat Erika, dan setelah tongkat Erika berhenti, Rio lalu menusuk jantung Erika yang saat itu terbuka lebar, lalu memutar pedangnya sebisa mungkin. Rio lalu menjauh dari Erika, sedangkan Erika batuk-batuk darah, tapi ia masih bisa tertawa. Erika lalu berlutut di tanah dan pakainya sudah berlumuran darah. Rio juga berlutut dan menancapkan pedangnya di tanah sambil bernafas kasar. Tidak lama, Erika terjatuh dan pingsan. Rio lalu berdiri lagi sambil batuk darah dan menghampiri tubuh Erika. Rio berlutut di samping tubuh Erika, lalu membalikkannya dan kemudian memeriksa detak jantungnya. Rio merasakan bahwa detak jantungnya sudah berhenti, dan binatang itu mulai menghilang. Ketegangan mulai menghilang dari tubuh Rio. Rio lalu menganalisa keadaan tubuhnya sendiri. Dan memeriksa, kesadarannya sudah mulai memudar dan nafasnya sudah tidak teratur. Rio pikir ini akan buruk jika tidak sembuh dan bergabung dengan kelompok Aisyah. Rio lalu berdiri dan berjalan ke selatan sambil mencoba seni roh penyembuhnya. Tidak lama Rio mendengar suara. Rio bertanya apakah itu Aisyah. Rio lalu berlutut dan di depannya ia sudah melihat sosok Aisyah. Aisyah lalu memeluk Rio dan mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja. Lalu ia menyembuhkannya. Lalu Rio kehilangan kesadaran dan Aisyah terbang ke selatan sambil mengangkatnya. Sementara itu di langit yang tinggi, Reis bertanya-tanya kenapa Rio memiliki kekuatan yang setara pahlawan terbangun. Karena memiliki kontrak dengan roh humanoid tidak menjelaskan tentang itu. Reis lalu menatap Erika dan bertanya tentang apa yang dipikirkan Erika. Reis menatap curiga pada tubuh Erika yang tergeletak. Reis pikir ia tidak benar-benar memahami manusia. Reis berpikir jika Rio selamat, ia harus memberitahu kelompok Aryan agar tetap siaga. Reis lalu mengeluarkan kristal teleportasi dan berteleportasi di pinggiran ibu kota Galak. Beberapa menit setelah Aisyah pergi, Andre dan tim penyelamat datang ke lokasi Erika. Mereka terlihat putus asa dikarenakan tubuhnya tergeletak dan sudah berlumuran darah. Lalu Erika memberitahu mereka untuk tidak perlu khawatir, lalu berdiri seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Semua orang di sana terkejut. Andre bertanya kenapa ia tetap masih hidup meskipun berlumuran darah. Erika menjelaskan bahwa dia adalah orang suci yang tidak akan mati saat ditikam. Tapi Erika saat itu cuma bercanda. Lalu Erika menjelaskan lagi ia tidak akan mati sebelum memenuhi kewajibannya. Lalu meminta maaf dikarenakan tidak bisa melindungi kelompok Natalia. Andre bertanya apa yang terjadi dengan kelompok Natalia. Erika menjelaskan ke mereka semua bahwa kelompok Natalia dibawa oleh kelompok Rio dan dijadikan sandera ketika saat melawannya, dan akhirnya ia kalah. Erika menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan kemudian berpura-pura menangis. Beberapa saat suasana menjadi hening, tapi tidak lama kemudian mereka mulai menghina dan menganggap kerajaan Galak adalah kerajaan yang kotor dan pengecut. Sedikit penjelasan kenapa Erika bisa selamat, itu karena ada senjata ilahinya. Itulah mengapa Reis bilang bahwa pahlawan sulit dibunuh. Dan Erika akan datang ke Galak pada volume ke-20. Begitu saja dari kami, salam Aranime.